Sebelumnya perkenalkan, saya Dian Anggreni selaku sales di Arisma Data, dan untuk pembawa acara kali ini itu diisi dengan materi dari Mas Yohanes. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Bapak-bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohanes sebagai tim technical dari SolidWorks Support di Arisma Data Setia. Nah, di sini perkenankan saya untuk menyampaikan terkait dengan salah satu fitur yang ada di 3D Experience, yaitu terkait dengan X-Design. Nah, nanti misalkan dari Bapak-bapak, misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti ada kesempatannya di akhir sesi ini. Bila ada pertanyaan bisa langsung di chat saja di kolom chat, atau mungkin memang ada yang ingin langsung berbicara, bisa langsung saja request untuk mungkin untuk di unmute ya untuk mic-nya seperti itu. Oke, nah ini sedikit mungkin flashback ke yang sebelumnya. Jadi yang mungkin sudah sempat disampaikan oleh rekan kami yang sebelumnya menyampaikan terkait dengan 3D Experience. Jadi kita sudah melakukan beberapa webinar terkait dengan 3D Experience ini. Ada 5 sesi yang sudah kita lakukan dan itu kita record semua. Jadi bisa teman-teman bisa cek di YouTube channel kami, yaitu di SolidWorks Indonesia strip PT Arisma Data Setia. Jadi di situ sudah ada beberapa video dari hasil webinar yang telah kita lakukan di beberapa beberapa hari sebelumnya. Jadi di sini ada, kalau yang terbaru kita sudah ada beberapa ya, jadi ada 3 yang terbaru itu sesi yang dari sesi 5, 4, dan 3 itu langsung Bapak bisa cek saja di situ. Gitu. Oke, nah untuk kali ini terkait dengan 3D Experience Platform. Jadi yang mungkin sudah sempat disampaikan juga di sesi-sesi sebelumnya, di mana untuk 3D Experience ini karena sistemnya adalah solusi dari sistem cloud ya. Jadi misalkan dari sistem cloud ini Bapak bisa melakukan beberapa misalkan project dan juga monitoring project pun juga lebih tertata. Jadi di sini juga untuk pengecekan pun juga lebih bisa terkoordinir. Jadi untuk misalkan dari project manager, kemudian dari komunikasi ke desainer itu saling terkoneksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan secara teknisnya. Jadi untuk secara teknis terkait dengan salah satu bagian dari si 3D Experience, yaitu sebenarnya ada 2, ada X-Design dan juga ada Accept. Nah, nanti kalau untuk hari ini, untuk sesi ini saya akan menjelaskan terkait dengan X-Design terlebih dahulu. Jadi untuk yang Accept nanti akan dijelaskan di sesi yang berikutnya gitu. Oke, secara garis besar di X-Design ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama seperti halnya di SolidWorks. Jadi ada yang pertama yaitu part modeling. Lalu yang kedua ada assembly modeling. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada namanya freeform design. Nah, ini sebenarnya masuknya lebih ke arah yaitu accept. Jadi biasanya untuk freeform design ini yang memang dia membuat semacam produk ataupun juga desain yang memiliki bentukan-bentukan yang kompleks ataupun juga semacam banyak lekukan dan juga memiliki mungkin nilai seni yang cukup tinggi gitu ya. Jadi mungkin buat bentukan botol atau mungkin bentukan gelas yang lekukan-lekukannya harus bagus. Nah, itu bisa kita buat di freeform design ini. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan di bagian part modeling yang ada di X-Design. Nah, jadi ini ada salah satu semacam produk. Jadi di sini produknya itu sebuah stand monitor ya. Jadi
stand monitor ini di dalam satu project ini ada satu pekerjaan di mana kita akan lakukan yaitu replace ya. Replace artinya adalah merevisi atau mengganti ulang part dari si monitor stand ini. Jadi di bagian ini, di bagian yang warna merah ini itu adalah semacam lengan dari si monitor stand-nya itu. Nah, ini akan dibuat menggunakan dari satu fitur yang ada di XDesign. Jadi nanti sistemnya hampir sama kayak di SolidWorks, jadi masuknya ke new part. Nah, tinggal double klik seperti ini, kemudian di sini sistemnya sama, jadi di SolidWorks kan ada memiliki beberapa plane, jadi tinggal kita klik atau tinggal kita pilih beberapa plane tersebut. Nah, misalkan di sini juga Bapak bisa lihat di bagian bawah ini adalah komen-komen dari XDesign-nya. Ini hampir sama kayak di SolidWorks, jadi ada fitur untuk 3D-nya dan juga ada fitur untuk sketch-nya. Nah, untuk proses sketch sendiri, sistemnya jadi kita langsung saja membuat sketsnya, bentukannya seperti apa, lalu secara pemberian dimensi itu kita bisa lakukan di akhir setelah kita membuat sketsnya. Sama seperti yang kalau misalkan Bapak-bapak di sini sudah menggunakan SolidWorks ya. Jadi sistemnya seperti ini. Kemudian nanti pada saat proses pembuatan 3D, nah ini kita juga bisa rotate seperti ini. Untuk pembuatan 3D bisa langsung menggunakan ada feature yang ada di bagian bawah itu. Biasanya kan ada extrude ataupun ada revolve seperti itu ya. Nah, di bagian bawah ini bisa Bapak lihat extrude. Kemudian di bagian sini untuk pemilihan atau opsi-opsinya pun juga sama dengan yang biasanya Bapak gunakan kalau misalkan menggunakan SolidWorks. Jadi ada pemilihan untuk direction-nya mau kemana, kemudian distance-nya berapa. Nah, otomatis juga langsung membuat semacam 3D bentukannya langsung jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini mungkin akan menambahkan di bagian sebelah lain. Jadi ini ada semacam bentukan lagi di bagian sebelahnya. Karena tadi kan mungkin bisa Bapak lihat ada 2 silinder ya bagian tengah dan juga samping-sampingnya. Nah, di sini membuat semacam sketch dulu. Hampir sama kayak tadi. Sebenarnya sketch ini bisa sistemnya pandangan yang kayak tadi kan pandangannya normal ya, 2D. Kalau ini bisa sistemnya Bapak sketch juga dalam bentuk pandangan secara 3D. Nah, sama halnya seperti tadi, di sini tinggal kita berikan dimensinya. Nah, kemudian adapun juga kalau di SolidWorks kan memiliki namanya relasi ya, relasi atau kita semacam memberikan perintah bahwa si entities ini menjadi tegak lurus ataupun juga menjadi segaris dengan entities yang lain. Nah, itu sama halnya di SolidWorks. Jadi di XDesign ini kita bisa melakukan hal tersebut seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya ada pun juga menggunakan yaitu satu fitur yang mungkin bisa kita kenal dengan namanya convert entities. Jadi kita mengcopy bagian edge lain dari part tersebut, kemudian di-copy menjadi sebuah sketch. Ataupun juga kalau misalkan biasanya Bapak atau Ibu menggunakan shortcut, itu bisa juga digunakan di sini. Biasanya kalau misalkan shortcut S itu untuk semacam perintah-perintah yang sudah kita setting. Nah, kemudian kalau misalkan yang biasa ya kita pakai Ctrl Z untuk undo ataupun juga misalkan contoh di keyboard ya tombol L untuk line seperti itu. Itu bisa dilakukan juga di XDesign. Kemudian di sini juga untuk sistem mirror-nya juga sama seperti ini. Jadi tinggal kita menggunakan fitur mirror, kita tinggal pilih entities-entities-nya. Nah, ini untuk pemberian relasinya. Seperti ini, hampir sama kayak di SolidWorks. Jadi tinggal kita pilih 2 entities atau kalau di sini kita kalau untuk relasi tangen kita bisa
satu entitas saja, jadi hanya satu poin saja, tinggal kita pilih untuk relasinya tangent. Nah, di sini saya trim atau saya potong bagian tertentu, kemudian langsung membuat semacam extrude. Nah, biasanya kalau di SolidWorks kita juga bisa membuat semacam extrude langsung dengan menarik di bagian konturnya. Nah, di mana nanti di bagian kontur tersebut kita bisa edit dan juga kita bisa edit semacam profilnya. Jadi maksudnya adalah profil kontur yang akan kita extrude. Jadi di sini dipilih bagian-bagian atau kontur yang akan kita extrude di bagian select profile. Nah, kemudian di sini di setting untuk direction-nya dan juga distance-nya. Nah, ada pun juga feature yang biasa kita gunakan seperti shell, yaitu membuat semacam ketebalan di bagian sisi-sisinya. Nah, di sini dibuat shell-nya, kemudian kita kasih semacam ketebalan berapa, tetapi kalau bisa dilihat secara section view-nya, nah, kita pilih plane-nya, ternyata di bagian silinder yang yang besar itu ikut terpotong juga. Nah, karena kan mungkin dengan ukuran yang kita masukkan tadi mungkin tidak sesuai ya, jadi akhirnya kepotong. Nah, di sini kita bisa kasih semacam advance atau custom thickness, di mana kita menentukan untuk bagian yang silinder besarnya itu dengan ketebalan berapa, sehingga nanti di bagian tersebut tidak ikut terpotong. Nah, seperti ini. Oke. Sebenarnya hampir mirip ya dengan yang ada di SolidWorks. Jadi benar-benar mengadaptasi dari 3D yang ada di SolidWorks. Jadi adapun juga memang tidak terlalu perubahannya tidak terlalu besar. Jadi artinya kalau misalkan memang migrasi dari SolidWorks kemudian Bapak atau Ibu pengen menggunakan dari XDesign ini tidak perlu adaptasi lagi. Jadi hampir sama dengan ada di SolidWorks. Nah, kemudian di sini untuk filletnya pun juga kita tinggal klik saja di bagian edge-nya. Jadi kita klik edge di sini, kemudian pilih fillet. Nah, otomatis nanti langsung masuk ke feature filletnya. Tinggal kita pilih saja atau setting radius. Selain edge, kita juga pilih semacam face-nya atau sisinya, sehingga nanti akan terkoneksi dengan edge-edge yang lain. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita pilih bagian-bagian yang mau kita fillet. Gitu. Oke, kemudian setelah itu, jadi di bagian yang face-nya tidak kita pilih tadi, memang di bagian tersebut tidak terjadi pembentukan fillet ya, seperti itu. Nah, di sini juga untuk view orientation-nya sama juga. Jadi kalau misalkan untuk move itu pakai sambil tekan kontrol, kemudian klik untuk scroll-nya, ataupun juga pakai spasi untuk melihat view orientasi dari front, top, right, left. Nah, itu bisa menggunakan spasi di keyboard. Nah, ataupun juga kalau rotate seperti biasa. Nah, kemudian kalau misalkan ingin menampilkan normal to, tinggal kita klik, tekan tombol di keyboard itu untuk tombol N. Nah, di sini ingin membuat di bagian bawah ini ada semacam lubang, tapi memang ini lubangnya nanti akan membentuk semacam lingkaran seperti itu. Nah, dengan kontur ini dibuat dari relasi yang sudah ada, itu kita edit, jadi di setting lagi dengan perubahannya itu nanti ada semacam kemiringan di bagian sisi yang sebelah kanannya. Nah, jadi seperti ini dibuat miring, kemudian tinggal dikasih ukurannya, ataupun juga di sini saya berikan dulu untuk semacam garis center line. Jadi untuk referensi nanti pada saat pembuatan lubang ini menggunakan satu fitur yaitu revolve. Hampir sama metodenya, jadi kita membuat bentukan setengahnya, jadi setengah bagiannya, kemudian tinggal kita revolve.
Nah, ini diberikan ukurannya dulu. Jadi konsep pendimensiannya pun juga sama. Jadi untuk degrees atau untuk derajat pun juga tinggal kita pilih bagian yang garis lurus dengan garis miringnya. Oke, kemudian di sini setelah melakukan sketch, nah, pun kita misalkan pilih di sini kita terlalu terburu-buru, misalkan kepilihnya extrude. Nah, di sini tanpa kita keluar dari feature yang ada di extrude, kita bisa langsung mengganti saja di bagian sini. Nah, langsung menjadi revolve. Jadi nggak perlu kita close terus kita pilih feature yang di bawah. Jadi sudah ada pemilihan yang ada di bagian komennya itu. Nah, di komennya pun juga ada beberapa untuk add itu untuk biasanya kita revolve-nya dia jadi satu body dengan body yang sudah ada, ataupun juga cut itu pemotongan, ataupun juga new. New ini berarti body terpisah, jadi nanti mungkin ada 2 body seperti itu. Nah, di sini menggunakan satu pilihan yaitu untuk yang cut, lalu di sini memilih semacam revolve axis hampir sama. Jadi konsepnya di revolve ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian karena kan tadi ada 2 sisi ya di bagian kanan dan kirinya, jadi di sini langsung digunakan yaitu menggunakan mirror untuk pengkopiannya. Ya, seperti ini kira-kira. Jadi untuk pemilihannya tinggal kita body selection saja, tinggal kita pilih bagian extrude yang tadi ya yang di sebelah kanan sehingga nanti dia mirror ke sebelah kirinya. Ya, kemudian di save sehingga nanti dia masuk ke untuk database-nya dari si 3D Experience ini. Seperti itu. Oke. Nah, di part modeling ini ada beberapa poin yang kita bisa dapat. Yang pertama ada easy to use. Easy to use itu dalam artian mudah digunakan karena kita tidak perlu, kalau misalkan Bapak sudah menggunakan SolidWorks itu adaptasinya pun juga enggak lama. Jadi karena fitur-fiturnya pun juga hampir sama dan juga proses untuk pemilihan bagian-bagian atau fitur-fiturnya itu sama juga. Jadi mudah untuk diaplikasikan di 3D Experience atau di XDesign ini. Kemudian untuk super feature itu ada beberapa semacam untuk kita shortcut ataupun juga itu karena sama dengan yang ada di SolidWorks. Jadi di XDesign ini mengadopsi juga semuanya dari SolidWorks. Gitu. Oke, kemudian setelah part modeling di XDesign ini, misalkan setelah kita melakukan pembuatan komponen, lanjut ke proses pengasemblian, yaitu karena kan tadi tujuannya adalah ingin mengganti bagian lengan yang tadi sehingga menjadi diganti dengan untuk part yang baru yang tadi dibuat. Nah, dengan fitur replace komponen yang ada di assembly, ya, tinggal kita search. Nah, di sini dari XDesign pun juga sudah, dari 3D Experience pun juga sudah menyediakan untuk kita bisa search untuk database yang sudah kita masukkan. Ada beberapa part, nah ini tinggal kita ketik saja, misalkan part yang mau kita cari. Nah, memang di sini yang mungkin misalkan Bapak ada beberapa nama yang sama, otomatis juga result-nya pun juga sama semua di bagian result ketemu semua, tapi kan mungkin kita juga agak bingung, oh ini partnya yang mana sih? Nah, itu biasanya kita nanti bisa cek juga mungkin dari segi description-nya, kemudian ini description-nya kosong ya. Jadi bisa dari cek description ataupun juga dari sebelah kiri ini di bagian collaborative space. Jadi biasanya ini akan masuk ke beberapa bagian, jadi ada monitor stand, ini ada 3 ya kebetulan untuk collaborative space-nya. Nah, misalkan ini benar yang di bagian ini, jadi langsung bisa dilihat saja di bagian kanan ini. Jadi
untuk memastikan saja bahwa ini partnya benar. Nah, tinggal kita oke kalau misalkan benar. Nah, bisa dilihat untuk komponennya itu sudah langsung digantikan dengan komponen yang baru. Nah, tetapi memang dari segi mat atau dari segi perakitannya itu matnya masih berantakan. Jadi karena mungkin nggak sesuai ya dengan yang sebelumnya, jadi kita harus perbaiki dulu secara satu persatu di bagian mat-matnya. Jadi contoh seperti ini. Jadi memang sistem mat-nya juga sama dengan yang ada di SolidWorks. Jadi tinggal kita klik saja bagian yang akan kita pertemukan, misalkan antara center silinder dengan center bagian silinder yang lain seperti itu. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, tapi bisa dilihat di bagian sebelah sini, itu ada bagian yang ternyata bertabrakan atau mungkin tidak sesuai ya dengan part atau komponen yang baru. Jadi di sini perlu adanya perubahan. Jadi untuk perubahan desain pun juga kita bisa melakukan edit part atau edit komponen langsung juga dari tampilan assembly ini. Jadi tidak perlu kita open sendiri si partnya, maksudnya secara terpisah ya, itu tidak perlu. Jadi di sini kita bisa langsung mengedit si komponennya tersebut. Misalkan mungkin jaraknya kurang besar ya di situ karena di situ ada tabrakan. Jadi di sini kita bisa mungkin cek dulu gap yang mungkin harus kita tambahkan atau yang harus kita sesuaikan berapa. Ataupun juga kita sebenarnya bisa pakai shortcut M di keyboard yaitu untuk melakukan measure. Nah, untuk measure seperti ini jadi ketahuan di situ untuk jaraknya 10. Nah, di situ tinggal kita edit komponennya. Nah, di bagian gap di sini diedit dulu jadi biar ada kesesuaian dengan komponen yang baru. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi biasanya kalau melakukan edit komponen itu kan part-part yang lain akan menjadi transparan ya. Nah, ini sebenarnya kita juga bisa setting di bagian view ini. Jadi opacity atau transparansinya kita bisa setting seperti apa atau mungkin yang pengen yang full dia tidak transparan pun juga bisa. Nah, kemudian setelah diedit perlu adanya updating ataupun juga kita update sesuai dengan perubahan yang dilakukan sehingga nanti di database-nya pun juga akan langsung ikut update juga. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi untuk perubahan edit komponennya pun nggak perlu kita buka si partnya secara terpisah ya. Jadi langsung seperti ini. Kemudian di sini ada penambahan komponen lagi, komponen yang lain. Atau di sini ingin menambahkan semacam kabel management clip. Jadi untuk klip kabelnya di bagian stand monitor itu, nah itu dipastikan dulu bagian untuk si partnya ini benar atau enggaknya. Nah, kemudian di sini tinggal di drag and drop saja seperti ini. Ya, nah sistem untuk mat pun juga biasanya kan kalau misalkan Bapak atau Ibu menggunakan SolidWorks itu sistemnya kita bisa melakukan mat dengan menggunakan atau sambil tekan tombol Alt di keyboard. Ataupun juga kita bisa sambil tekan kontrol, pilih dua sisi yang akan kita pertemukan, lalu kita pilih mat yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini. Jadi tidak perlu kita memilih si feature mat terlebih dahulu di tab assembly itu. Jadi tinggal kita pilih face-face-nya saja seperti ini. Nah, ataupun juga kita kasih distance itu bisa juga. Nah, kemudian kalau misalkan di sini kita ingin menambahkan lagi si part tersebut atau kita ingin copy juga bisa menggunakan kontrol. Jadi sambil tekan kontrol kita drag si komponennya jadi otomatis langsung tercopy gitu. Ataupun juga di sini kita bisa melakukan pattern si komponennya seperti ini. Jadi pattern komponen di assembly. Hampir sama. Jadi hampir sama untuk sistem patternnya.
sama seperti yang ada di SolidWorks. Oke, kemudian di sini kalau bisa dilihat, jadi sudah terpasang secara rapi. Jadi ini untuk pergerakannya seperti ini kira-kira. Jadi ini kita bisa save, kita bisa update di database kita. Nah, secara assembly modeling ini bisa dibilang fast and simple. Jadi karena simpelnya kenapa? Karena kita tidak perlu bolak-balik melakukan klik di tab atau command manager yang ada di bagian bawah itu. Jadi tinggal kita menggunakan pop-up yang ada di misalkan kita klik di bagian face-nya kayak seperti tadi ya, kayak meet gitu, nggak perlu kita klik di bagian si command manajernya, kita tinggal klik di bagian face-nya saja gitu. Jadi sebutkan kontrol, pilih face, selalu kita pilih si meet-nya gitu. Nah, kira-kira untuk di bagian assembly seperti itu, jadi cukup mudah untuk penggunaannya, jadi hampir sama dengan ada di SolidWorks, jadi nggak perlu kita adaptasi lagi. Nah, kemudian setelah melakukan assembly, di sini ada juga namanya VForm Design. Nah, tetapi ini karena di sesi kali ini saya ingin menyampaikan untuk yang XDesign dulu. Jadi nanti untuk yang di accept atau yang untuk khusus untuk VForm Design nanti akan ada di sesi yang kalau nggak salah di sesi yang ke-8 ya mungkin ya. Nanti coba kita lihat. Jadi what is next? Jadi untuk yang kita sudah lakukan, yang sesi-sesi yang kita sudah lakukan, jadi ada 6 sesi yang sudah kita lakukan. Nah, untuk next-nya nanti akan membahas terkait dengan yang namanya design guidance, yaitu semacam eh, guide untuk pembuatan desain. Jadi dari 3D Experts ini memberikan semacam opsi pembentukan dari desain yang terbaik seperti apa gitu. Jadi dengan memperhitungkan mungkin dari segi tampilan ataupun juga kekuatan dari si part tersebut. Nah, nanti akan saya jelaskan di next session-nya. Seperti itu. Nah, nanti untuk yang accept-nya itu di pertemuan setelahnya, setelah design guidance, di mana di situ ada untuk khususnya untuk penggunaan freeform modeling. Nah, ini kalau misalkan Bapak atau Ibu sudah menggunakan SolidWorks ini cukup familiar sekali karena untuk freeform ini sudah ada di feature yang di SolidWorks. Jadi untuk di 3D Experience ini tinggal kita aplikasikan saja di accept seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Pak terkait dengan XDesign? Bisa di... Mau tanya Pak? Ya, oke. Dengan Bapak siapa sebelumnya? Kenalkan, nama saya Fajri Naldi dari PT Enovi Propap. Ya, gimana Pak? Oke. Di sini saya lihat 3D Experience, apakah bisa membuat tensil di lekukan-lekukan atau membuat apa namanya itu? Tensil atau Pak, atau template di bagian-bagian lekukan gitu. Oh, semacam tangan ya Pak ya, kayak nempel gitu ya? Ya, semacam ini tulisan Oh, semacam kayak sablon-sablon gitu. Wrap ya. Nah, iya, draft itu tulisan misalnya ini keterangan kan ada di botol aqua, contohnya kan ada warna hitam ditempel di dinding aqua itu kan atau di tutup botol. Itu apakah bisa aja ada lekukan, dia mengikuti lekukan atau tidak gitu. Atau untuk kalau di konstruksi kan atau di vessel kan di situ ada template-nya, keterangan template-nya kan melengkung dia berbuka kotak, di situ ada tulisan ini berat sekian, ini materialnya kan dijelaskan semuanya. Iya. Oke, berarti mungkin secara wrapping ya Pak ya. Jadi kalau di SolidWorks kan namanya kalau nggak salah wrap ya. Jadi dia misalkan Bapak ada ya kayak misalkan contoh botol itu tadi Pak ya. Jadi kalau misalkan ada tulisan atau ada semacam ya kontur, dia mengikuti si bentukan si botolnya gitu ya Pak ya. Nah, itu di sini kalau di SolidWorks kan namanya wrap ya. Nah, tapi kalau di yang ada di 3D Experience atau di
XDesign ini bisa dilihat untuk fiturnya ini sepertinya belum ada. Jadi tapi nanti coba saya cek dulu ya Pak ya kalau untuk yang web ini karena juga seharusnya sih ada apa namanya ada adaptasi juga dengan yang sudah ada di SolidWorks untuk fitur web tersebut. Nah tapi kalau kita lihat di fitur-fiturnya ini yang di bagian fitur ini untuk fitur webnya belum kelihatan gitu sih Pak. Tapi nanti coba saya pastikan dulu gitu. Nah sementara Ya mungkin kan. masih menggunakan metode di extrude ataupun juga menggunakan yang dari surfacing gitu sih Pak. Oh gitu. Oh ya seharusnya kan ada dia karena kan ini udah mengarahkan lekukan-lekukan dari 3D kan harusnya udah ada ya. Ya nanti coba saya pastikan lagi ya Pak ya untuk yang di wrap-nya ya gitu ya, feature wrap ya. Ya oke. Ya, oke. Oke ada yang lain mungkin coba saya cek di kolom chat ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Rizal ya. Pak Rizal ini ada pertanyaan terkait dengan cara menggunakan 3D Experience ini ya. Cara menggunakan 3D Experience apakah harus punya ID SolidWorks atau bisa langsung daftar di websitenya buat ID baru? Ya, jadi untuk 3D Experience ini kebetulan memang kalau untuk apa namanya XDesign ini atau 3D Experience ini memang harus punya ID SolidWorks Pak, itu pasti. Dan juga nanti karena kan dari kami kan memang menyediakan untuk 3D Experience ini untuk solusi di tempatnya Bapak, jadi memang harus ada semacam lisensinya ya. Jadi nanti untuk bisa menggunakan 3D Experience memang harus punya dua itu sih, ID SolidWorks dan juga lisensinya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang di sini ada pertanyaan juga dari Agita Siti Johana, perbedaan XDesign dengan SolidWorks. Nah, jadi yang cukup istilahnya yang sudah apa ya, yang kita langsung bisa ketahui kalau perbedaannya XDesign dengan SolidWorks. Itu kalau SolidWorks kan memang dia software ya, jadi software yang memang dia kita harus install di PC kita atau di laptop kita gitu kan. Jadi memang nanti dari segi hardware pun juga kita harus menyesuaikan dengan requirement yang ada di software SolidWorks gitu. Nah, tetapi kalau di XDesign ini karena kan memang konsepnya adalah sistem cloud ya. Jadi sistem cloud ini kita nggak perlu mungkin device atau hardware yang begitu tinggi dengan kita hanya membutuhkan saja untuk karena kan menggunakan web browser ya. Jadi langsung buka dari web browser nanti langsung masuk ke 3D Experience, kemudian dari 3D Experience itu ada bagian atau tab tersendiri namanya XDesign. Nah, di situ kita bisa langsung desain melalui web browser gitu. Jadi nggak perlu kita install di laptop atau di PC ibu untuk softwarenya gitu. Jadi kalau misalkan tapi kalau misalkan memang ada semacam apa ya, semacam kolaborasi antara software SolidWorks dan juga XDesign itu pasti dibutuhkan juga gitu. Karena memang dari SolidWorks sendiri memang ada fasilitas juga di software tersebut itu langsung koneksi ke 3D Experience gitu. Nah, memang kalau XDesign ini atau 3D Experience kan yang secara utamanya yang dibutuhkan adalah koneksi ya. Jadi koneksi internet. Jadi kalau memang di tempatnya Bapak atau Ibu di sana atau di PT-nya koneksi internetnya belum tersedia atau memang dibatasi, nah itu harus dikonsultasikan dulu dengan tim IT-nya atau bagian yang terkait. Jadi memang butuh ada koneksi internet gitu dan juga kestabilan koneksi tersebut. Nah, itu perlu diutamakan gitu karena memang ini konsepnya adalah sistem cloud gitu.
Oke, di sini ada cara download aplikasi ya. Jadi kalau ya ini tadi, jadi kalau 3D Experience ini kan karena langsung dari web browser ya, jadi tidak perlu download semacam aplikasi gitu Pak. Jadi memang langsung nanti connect-nya langsung ke web browser saja gitu. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Ilham. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah model part dari SolidWorks bisa diimport ke 3D Experience atau XDesign? Ya, bisa kita import. Jadi kalau misalkan kalau nggak salah di sesi yang sebelum-sebelumnya itu ada pembahasan juga terkait dengan koneksi antara SolidWorks ataupun juga file SolidWorks dengan 3D Experience. Jadi kita bisa membuat semacam database dulu di 3D Experience ini, lalu kita masukkan untuk si part-part atau istilahnya file-file dari si SolidWorks itu ke dalam 3D Experience. Jadi kayak semacam di upload gitu ya. Jadi sistemnya nanti bisa digunakan di 3D Experience gitu. Jadi kalau misalkan Bapak atau Ibu sudah membuat model atau part dari SolidWorks, itu nggak perlu pusing-pusing lagi buat di 3D Experience, jadi tinggal langsung import atau sistem kayak di-upload gitu sih kalau setahu saya gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan XDesign ya? XDesign. Nanti kalau untuk yang accept nanti akan di pertemuan ke-8 setelah yang desain guidance gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, adakah yang mau ditanyakan lagi? Ayo, mungkin ada yang masih kurang jelas atau yang masih mau ditanyain lagi nih sama masternya. Masih belajar juga sih, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi yang lain mungkin terkait dengan XDesign. Jadi memang untuk ID 3D Experience ini kan memang harus kita punya ID SolidWorks dulu, dan juga karena ini kan sistem lisensi juga, jadi harus ada punya lisensinya gitu. Dan juga memang nggak harus install di PC-nya Bapak, jadi langsung ya web browser saja. Nanti kalau untuk lebih jelasnya bisa dicek aja di YouTube kami Pak, di YouTube channel kami di sesi-sesi sebelumnya itu ada penjelasan kok. Ada penjelasan terkait dengan ID 3D Experience-nya ataupun juga cara pengaplikasiannya, kolaborasi antara 3D Experience dengan SolidWorks-nya itu ada kok. Gitu. Oke, ada yang menanyakan yang lain? Oke, kalau misalkan untuk sekarang belum ada pertanyaan tambahan, mungkin nanti bisa langsung menghubungi ke... Ya, dari grup juga bisa Pak. Jadi kan di forum grup itu bisa kita sambil diskusi juga terkait dengan yang jadi experience ini. Jadi nggak usah malu-malu, Bapak tinggal chat aja di grup saja kalau misalkan memang ada pertanyaan yang belum bisa Bapak sampaikan di sesi ini gitu. Mungkin baru keinget nanti setelah sesi ini, jadi bisa langsung chat saja di chat grup gitu. Baik, kalau begitu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kami nih untuk menjelaskan mengenai XDesign yang ada di 3D Experience. Selalu menjaga kesehatan ya semuanya.
Oh, ada pertanyaan lagi ternyata dari Pak Amos. Oke. Diundur sedikit ternyata. Terakhir ya. Oke, bisa tidak 3D Experience atau X-Design membuat kepala gambar teknik? Ini lebih ke drawingnya ya Pak ya. Kalau di sini untuk proses atau semacam alurnya, di sini X-Design hanya untuk 3D-nya saja Pak. Jadi untuk desain 3D-nya saja kalau untuk desain. Jadi untuk gambar teknik belum sampai ke situ. Gitu. Oke, gitu. Mungkin cukup ya kita sampai sini. Nanti kita coba kita lanjut lagi di sesi yang selanjutnya. Itu kalau nggak salah di pertengahan September itu kita akan lanjut lagi untuk yang sesi X-Design sesi X-Design untuk desain gading. Gitu. Jadi untuk yang desain gading ini memang salah satu fitur unggulan juga yang ada di X-Design. Gitu. Oke. Oh ya ada pertanyaan lagi dari Pak Mansur ya. Fasilitas rendering di sini tidak ada Pak. Belum ada untuk renderingnya. Itu jadi masih dari Silitworks. Oke, mungkin cukup itu saja. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya di jam kerja ini ya. Jadi untuk sharing terkait dengan X-Design, salah satu fitur yang ada di 3D Experience. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Selamat siang semuanya, selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih.